Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, Indonesia apa kabar? Senangnya hari ini Sasa Harun bisa hadir lagi untuk Anda di talk show Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Selama 1 jam ke depan ada Sasa Harun dan juga Pak Nyotos. Sampai bengong Pak Nyotos. Bengong gara-gara melihat. Lihat apa sih Pak? Melihat kondisi, karena di daerah saya itu banyak yang sudah mulai ketakutan lagi, fobia ya bahasa kerennya ya. Iya. Ketakutan sama panik dengan COVID-19. Karena kan sekarang namanya bukan COVID-19 lagi. Iya. Namanya Delta ya. Delta. Kata varian baru Delta. Habis Delta apa ya? Palapa, tarantula, pakai dedes gitu ya. Makin banyak iya. ya. Tapi sebenarnya varian baru COVID Corona ini kan sebenarnya udah ada dari bulan Mei yang lalu. Yang varian dari Afrika lah, dari Brazil lah, dari Inggris dan juga segala macam. Sekarang masuk lagi India. Tapi sebenarnya kita sudah bisa melewati itu semua loh. Nah tapi sekarang lagi tinggi-tingginya nih beritanya, naik lagi, bikin panik deh semua orang. Iya, katanya saya kan di shoot ya dari grup, ada foto hotel ya, hotelnya perlu nyala semua lampunya. Tuh lihat tuh penuh semua orang di rumah sakit. Padahal yang di foto itu lampu yang nyala hotel. Iya, gitu. bukan Wisma Atlet ya. Bukan Wisma Atlet ya. Tapi ramai juga kok Wisma Atlet, orang pada berolahraga, pada senang joget-joget di sana. Betul gitu. Betul. Jadi memang sekarang ini katanya ya semua rumah sakit dari sumber teman saya yang dokter juga bilang sih kalau banyak yang sudah kondisi orang yang ininya makin rame. Yang maksudnya itu makin rame apa? Bukan rame ini ya, beritanya berita rame dan juga nyari rumah sakit. Jadi kalau di grup-grup WA itu tahu nggak rumah sakit yang kosong sampai saya bingung. Apakah nggak ada yang kosong rumah sakit karena akibat sekarang ini lagi membludak wabah COVID-19. Mungkin ada kali Pak yang mahal. Ya itu dia, ada yang mencari yang murah semua sih. Kalau bukan keretong semua. Jalan aja kosong. Oke. Iya. Ini juga di DKI Jakarta juga angkanya sudah mencapai 75% kan belakangan ini kan COVID gitu. Betul. Ditambah lagi sebenarnya kondisi cuaca juga memang lagi tidak menentu. Jadi memang ya sekarang kan? betul. Jadi kan sekarang ini orang juga pasti banyak kena flu. Yes. Yang banyak orang kena flu itu yang mereka udah ketakutan duluan pasti nyangka ini COVID gitu kan. Nah jadi kita mesti tahu nih ciri-ciri COVID itu seperti apa. Kalau COVID-19 kan udah tahu dong ciri-cirinya batuk kering ya. Tapi lama-lama kalau udah banyak flemnya itu udah pasti makin parah. Kemudian napasnya pendek ya. Kemudian demam. Ya sebenarnya sih sama juga. Flu yang juga gitu Pak. Flu di juga atas, nafasnya pendek juga orang kena flu, sesak napas juga. Makanya kalau kita ke mall atau ke kantor ataupun kemana kan biasanya dideteksi sama termometer yang tembak itu ya. Jadi kalau lewat dari 37,7 itu kita diusir karena pasti kena COVID gitu ya. Tapi kalau kita udah demam panas bisa menggigil. Nah tubuh itu menggigil, terasa sakit di malam hari menggigil. Kemudian apa reaksinya? Ya linu-linu, nyeri-nyeri kayak digebukin gitu, sendi-sendi ya. Kemudian kelelahan kronis. Jadi kelelahannya itu beda dengan kelelahan seperti flu. Kalau orang flu itu buat aktivitas masih bisa deh. Tapi kalau orang udah kena COVID-19 itu kelelahannya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ngapa-ngapain. Kehilangan bau dan rasa. Ini orang pilek juga sama sih, cuma beda lah ya. Kehilangan bau dan rasanya itu seperti makan apapun kayak kertas. Katanya saya sebenarnya nggak pernah mau makan kertas. Itu rasanya kayak apa? Kayak apa nggak tahu. Saya waktu demam berdarah juga sama loh Pak. Lidahnya tidak ada rasanya. Nah nggak ada rasanya deh hidungnya pokoknya. pun juga nggak bisa cium apa-apa. Dan saya waktu itu sesak nafas jadi juga. Jadi habis kita kasih tahu jangan cari kertas ya, nyoba-nyoba. Oke gini rasanya bukan. Jadi itu ciri-ciri COVID-19. Tapi kan sekarang udah datang lagi virus Delta ya kan. Apa aja sih gejala virus Delta? Apa bedanya COVID-19 dengan virus Delta ya? Mungkin ini guru besarnya kayak si Delta ini ya, udah belajar ilmu tingkat tinggi, akibatnya dia lebih menzalimi korbannya gitu kan. Jadi ciri-cirinya itu sakit perut, nafsu makannya hilang, gak enak makan gitu kan, muntah. Jadi kalau kita udah demam, meriang, batuk, pilek, muntah pula, ya kan? Pilek enggak ya, kalau COVID kan biasanya bukan pilek. Muntah, mual, nyeri sendi, gangguan pendengaran, jadi budak juga. Nah itu udah pasti Delta. Waduh. COVID Delta. Gitu. Sampai nggak bisa denger ya. Cuma kalau menurut Profesor Epidemiologi Genetika of King College London ya, Mr. Tim Spector mengatakan
gejala yang dimaksudnya paling umum untuk penyakit ke virus delta itu sakit kepala. Sakit kepalanya berkepanjangan. Saya bangun pagi sakit kepala, udah demam, paginya bangun lagi sakit kepala, terus sakit tenggorokan, terus pilek, demam. Nah itu udah bukannya COVID-19 lagi, tapi udah menjurus ke COVID-19 delta. Varian terbaru. Jadi nanti kita bahas nih bagaimana caranya kita bisa kebal melawan virus. Kan gitu. Pengennya kan kayak gitu. Nah ditambah lagi kondisi cuaca juga kayak gini nih, harus pintar-pintar jaga kesehatan. Nanti kita sambung lagi ya obrolannya. Yuk yang mau tanya-tanya boleh langsung di WhatsApp ya, 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di Talkshow Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Selama 1 jam ini kita masih membahas seputar COVID ya. Katanya lagi naik banget nih di Pulau Jawa. Naik gitu. Bahkan di betul. Jakarta juga sedang digalakan lagi PPKM Mikro nih sama Bapak Anies nih. Iya, jadi juga kita biasanya ngumpul-ngumpul lewat dari jam 8, sekarang udah nggak boleh loh di Jakarta. Mall tutup jam 8. Mall tutup jam 8 ya kan, karena memang kondisi mereka yang terkontaminasi COVID-19 atau virus Delta ini makin banyak gitu. Nah, bagaimana sih caranya agar kita sekeluarga, orang-orang kita cintai itu jangan sampai kena kan gitu. Ya, jadi yang paling penting itu orang berpikir bahwa penyebab kita kena penyakit virus apapun, mau flu, COVID-19, COVID Delta, makanan utama virus tersebut adalah rasa takut kita sebenarnya. Iya. Jadi bukan berarti kita sok berani, bukan. Kita waspada wajib, protokol kesehatan wajib. Tapi jangan sampai kita demikian takutnya terhadap virus itu, akibatnya imunitas kita melemah. Kalau imunitas kita melemah, kita kena virus apapun yang zaman sekarang akan beredar, karena sekarang zaman musim hujan nggak juga, musim panas nggak juga, musim pancaroba. Bukan sekedar virus flu, ada virus demam berdarah juga banyak. Jadi banyak orang yang masuk rumah sakit kena demam berdarah dikasih obat COVID, akibatnya meninggalnya kena demam berdarah gitu ya. Karena kan ciri-cirinya mirip semuanya, karena sama-sama saudaraan lah tuh virus demam berdarah, COVID-19, Delta apapun itu ya. Jadi memang ciri-cirinya sakit kepala, kadang merasa sesak napas, nyeri di dada, gitu kan. Kemudian yang paling umum itu juga batuk, ya. Kemudian rasanya kalau orang udah batuk itu jadi ketularan ya, pura-pura batuk ya. Saya batuk. Flu parah, muntah dan diare itu, kalau udah muntah dan diare itu lari ke Delta katanya ya. Kemudian juga ada ciri-ciri yang umumnya itu juga bagi mereka yang terpapar virus itu kan biasanya demam, kalau nggak demam yang menggigil, kelelahan, tapi yang menarik juga mudah lupa. Nah kalau lupa utang sih nggak apa-apa, rata-rata yang lupa utang yang lain. Ya, ini penelitian oleh dokter ini loh, seorang dokter di Amerika, ternyata orang yang kena COVID-19 itu kenapa bisa lupa, karena kan kadar oksigen dalam darah kita itu berkurang karena penyerapan di paru-paru berkurang karena di selem paru-paru kita banyak selem. Oksigen kurang ya otomatis lah cepat lupa gitu ya. Nah kalau yang umum ya kehilangan panca indera, rasa dan sebagainya. Nah bagaimana caranya kita nggak terhindar virus corona? Kan tadi satu-satu ya, kita harus jangan terlampau paranoid terhadap virus. Tapi kita harus waspada. Nah kemudian ya hindarilah kerumunan. Zaman sekarang jangan ngumpul-ngumpul dulu, ya kan? Takutnya virus sekarang itu katanya aja kita papasan aja sama yang lewat gitu ya. Itu deltanya udah lompat gitu. Iya, terus ada juga dari salah satu pejabat dia bilang anak muda zaman sekarang nafas aja udah ada virusnya katanya. Iya. Aduh ngeri banget ya. Nah jadi kita harus meningkatkan antibodi kita seoptimal mungkin. Nah cara yang paling umum kan begini. Kalau saya kebetulan di rumah itu ada humidifier. Iya. Humidifier tuh belinya 50.000 sih. Biasanya kasih air, saya kasih kayu putih. Nah karena kalau udara kita udah banyak kandungan kayu putihnya itu juga mampu meminimalisir virus apapun. Jangan kan virus nyamuk aja nggak betah. Ya kalau kita tidur pakai AC, pakai pisin, ada 5 pisin, kita tuangin minyak kayu putih sebotol kecil lah 12.000 nggak apa-apa. Udaranya udah banyak mengandung minyak putih, otomatis di situ udaranya bersih dari virus. Mau COVID, Delta, whatever lah ya. Kemudian juga kita mesti pakai masker.
maskernya kalau perlu tetesin minyak kayu putih juga. Nah, dan kita mesti punya antibodi yang kuat. Nah, antibodi yang kuat itu harus dari makanan yang dari alami. Dan makanan dari alami itu sesuai dengan unsur tubuh kita. Manusia kan dari tanah ya. Iya. Nah, karena dari tanah, kita juga makan makanan herbal. Karena makanan herbal itu alami langsung dari tanah. Belum direkayasa secara struktur kimia. Sehingga bentuknya bukan itu. Jadi ada suatu buah-buahan ya. Namanya buah noni, mengkudu. Itu ternyata berbagai penelitian di Indonesia saja, di berbagai universitas menemukan bahwa yang konsumsi noni itu memiliki antibodi yang prima dan mampu menangkal virus. Karena yang mampu menangkal virus ya tubuh kita membuat antibodi. Antibodi itu bisa terbentuk secara cepat dan kuat kalau kita mengandung antioksidan tingkat tinggi. Nah, antioksidan tingkat tinggi itu ada di dalam buah yang namanya noni. Kemudian ada dalam kulit manggis, kemudian ada dalam kulit delima, ya. Kemudian juga ada di berbagai macam kurkuma, ya kan kurkuma itu macam-macam, ada temu ireng, ada temu lawak, ada temu giring, macam-macam ya. Kemudian juga ada di dalam kayu manis dan lain-lain. Nah, herbal-herbal itu kalau diproses dengan cara ekstraksinya dingin, tidak dipanaskan, kita konsumsi rutin, itu akan meningkatkan antibodi kita seoptimal mungkin, sehingga kita tidak mudah terinfeksi virus. Jadi seandainya ada virus lewat gitu ya, dia meleset. Seandainya melesetnya jauh-jauh gitu kan. Jadi kalau memang tubuh kita itu tidak nyaman bagi virus untuk bereplikasi atau berduplikasi, ya otomatis kita tidak mudah terpapar sampai demikian parah, ya. Jadi bukan sekedar kita menjaga dengan suplemen, kita juga harus istirahat yang cukup. Kalau kita kurang istirahat, kurang tidur, badan kita lemah, otomatis imun kita lemah, kita kena papar virus, entah virus COVID-19, virus Delta, atau virus demam berdarah, atau virus yang lain-lain. Oke, itu kan salah satu cara pencegahannya. Kalau dengan vaksin, Pak, apakah juga bisa langsung menghindari kita dari COVID-an itu? Ya, memang vaksin itu sebenarnya adalah cara bagaimana tubuh kita mengenal vaksin. Mengenal virus. Karena tubuh kita mampu menciptakan antibodi, imunoglobulin lah bahasa kerennya, tapi capek kalau kita bahasa keren nanti takut nggak ngerti ya. Antibodi itu diciptakan oleh tubuh kita, imunitas kita untuk melawan serangan patogen, bakteri, virus, jamur yang jahat. Cuma kan dia untuk menciptakan formula itu butuh pembelajaran. Bagaimana belajarnya? Dimasukkanlah virus yang udah teler-teler, sudah lemah, namanya vaksin. Nah, begitu masukkan virus itu udah teler tuh, udah lemah. Jadi tubuh kita tahu, oh ini yang namanya COVID-19, gampang lah cara menanganinya. Formulanya ini, rumusnya ini, jurusnya ini, kan gitu. Jadi vaksin itu cara memasukkan virus agar tubuh kita mengenali virus, sehingga tubuh kita dengan cepatnya membuat antibodi melawan virus COVID sesungguhnya kalau masuk. Cuma yang jadi masalah itu yang aneh, orang sudah disuntik vaksin sekali, dua kali ya. 2 kali aja. Ternyata masih kena COVID juga. Kan ironis. Mestinya kalau kena udah dapat sertifikat, Anda sudah lulus di vaksin. Gitu ya. Harusnya begitu ada virus kita lebih kebal. Karena vaksin itu kan agar tubuh kita kebal. Ini nggak kebal juga. Jadi, malah rontok. Nah, yang salah vaksinnya? Yang salah jangan salahkan vaksinnya. Yang disalahkan adalah imunitas kita yang kelewat rendah. Jadi banyak orang divaksin malah reaktif. Kenapa? Karena imunnya walaupun si virus yang dimasukkan udah lemah, imun kita lebih lemah lagi, malah reaktif, akibatnya terpapar COVID-19. Jadi kunci utama itu bukan sekedar kita vaksin, tapi kita tidak peduli dengan kesehatan, tidak peduli dengan cara hidup sehat, tidak peduli bagaimana kita bisa punya antibodi kuat, akibatnya sia-sia belaka. Gitu. Jadi kadang ada beberapa orang, gue udah divaksin kok, tenang aja, aman. Tapi ternyata kalau tetap nggak bisa menjaga kesehatan kita, nggak bisa menjaga pola makan dan juga hidup kita dengan baik, ya sama aja dong. Habis divaksin begadang, ngopi, makan toksik ya. Besoknya imunitasnya drop, ya kena juga lah. Aduh, ya udah deh. Yuk, yang mau tanya-tanya boleh silakan ya. Ditunggu nih, silakan ya. 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp banyak banget hari ini ya. Terima kasih. Yang mau tanya baru langsung aja kirimin ya sekarang juga. Nanti di segmen selanjutnya akan dibacain.
081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Kita lagi ngobrolin seputar COVID nih ya, yang saat ini lagi naik, yang lagi in. Lagi seksi. Lagi seksi banget, lagi hangat banget dibicarain banyak orang, di berita, di media sosial lagi banyak banget ya, bikin kita pada parno. Ya harus tetap jaga kesehatan ya. Bukan parno aja, panik. Panik, iya betul. Mungkin nggak cuman, dan apa namanya tuh, saya juga baca di salah satu media sosial, nggak cuman menyerang orang dewasa, anak-anak pun juga banyak. Jadi anak-anak gitu. juga tuh virus Delta ya. Iya. Nah, si Delta ini dari India katanya. Joget India. Joget India. Jadi COVID-19 varian Delta ini masuk ke Indonesia karena diimpor dari India. Dulu sih orang India disuruh ke sini-sini ya. Gejala yang ditimbulkan oleh varian ini antara lain demam yang disertai nyeri-nyeri otot. Jadi kalau kita udah demam, nyeri-nyeri otot, terus merasa lelah berlebihan, sakit kepala, sampai diare, sampai mual-mual, sampai muntah-muntah, Delta kan gitu ya. Jadi itu ciri-cirinya. Jadi nggak seperti COVID-19, ini lebih jahat pokoknya. Nah, tapi kita jangan khawatir. Kalau kita ketemu sama musuh yang jahat, kita mesti punya benteng yang kuat kan gitu. Jadi yang paling penting adalah kita harus jaga kesehatan. Dengan cara apa? Berjemur sekarang susah, mataharinya nggak kelihatan, ngumpet ya. Tapi kita harus suhu tubuh kita meningkat. Dengan cara apa? Olahraga, walaupun udaranya nggak bagus ya olahraga untuk meningkatkan suhu tubuh. Ya. Kemudian istirahatnya cukup, tidur yang cukup, makanan yang bergizi, ditambah dengan suplemen yang mampu meningkatkan kualitas kesehatan. Nah, di antara suplemen ini yang menarik adalah Ziman. Nah, kebetulan saya sudah memberikan Ziman ini ke beberapa teman saya yang sudah positif. Jadi bukannya sekedar PCR, tapi pakai swab gitu ya. Begitu di swab dia langsung panik. Kenapa? Karena dia kena coronavirus ya. Lalu bilang udah nggak usah panik, coba aja konsumsi Ziman ya. Coba dulu 1 botol. Jadi 1 botol ngabisin berapa hari? Udah 2 hari aja dihabisin. Kan mau cepat-cepat sembuh, mau cepat-cepat negatif. Ternyata dengan konsumsi rutin demamnya turun, batuknya yang tadinya udah mulai ngamuk jadi reda. Kemudian juga setelah demamnya turun, gimana? Teruskan lagi nggak? Konsumsi lagi dong kalau mau total ya. Minggu depan dia cek lagi sudah negatif. Kenapa demikian? Karena tubuh kita itu kalau konsumsi makanan yang kaya dengan antioksidan tingkat tinggi, dia cepat sekali membuat antibodi. Nah, kalau tubuh kita cepat membuat antibodi sekaligus meredam semua peradangannya, otomatis kita bisa melawan apapun virusnya. Jadi kita nggak usah takut deh. Yang keserang kita itu mau virus alpha, beta, delta, gamma ya. Tubuh kita kuat, dia mampu melawan. Ya, jadi kalau kita itu sudah ketakutan duluan, sudah panik duluan, tidak mau mencoba sesuatu untuk sehat, ya susah ya. Dan dikit-dikit mengandalkan rumah sakitnya full lagi. Waduh, stres. Kapan ya kosong ya? Jangan nunggu kosong, kita konsumsi Ziman rutin, istirahat cukup ya. Nanti kalau udah enak makan ya banyak makan yang enak lah. Agar apa? Agar tubuh kita punya kekuatan, punya antibodi yang signifikan untuk melawan virus-virus yang sudah bersarang di tubuh kita. Nah, kalau kita sudah menjadi penyintas, itu biasanya tubuh kita itu sudah lebih kebal. Jadi kalau orang udah kena virus itu ada kabar baiknya. Begitu ada virus yang lain, nggak mudah sekali dia langsung demam, langsung meriang, langsung apa enggak. Saatnya kena biasanya OTG, orang tanpa gejala. Kalau sudah pernah kena, itu kabar baiknya. Tapi kalau udah pernah kena, tubuh kita udah belajar bikin formulanya, tiba-tiba kita tidak peduli dengan kesehatan, gaya hidup yang salah, pola makan yang salah, akibatnya imun kita rendah, ya sama juga bohong. Jadi kunci utama adalah bagaimana kita bisa punya pola hidup yang sehat, ya konsumsi makanan kesehatan itu rutin, dan jangan jadikan dia itu sebagai obat, karena ini makanan. Nah, namanya makanan kita konsumsi rutin. Mau kita konsumsi 5 tetes sehari 2 kali, sehari 3 kali, nggak masalah. Karena apa? Kita butuh antioksidan agar imunitas kita tangguh dan kita awet muda. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk selalu mengkonsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Ya, apalagi kan cuaca lagi nggak menentu banget nih. Dan pas banget kalau selalu dikonsumsi gitu kan. Pagi, siang, sore, dan juga malam. 5 tetes ya Pak ya? 5 atau 10 nih Pak? Kalau kita untuk menjaga kesehatan 5 tetes, 5 tetes cukup. ya. 5 tetes kalau pagi, yang sudah siang, sore. Terpapar Cuma kalau udah COVID, terpapar jangan pelit-pelit. Kita bisa 10 tetes sehari 5 kali, 20 tetes sehari 5 kali, nggak masalah. Sebotol habis nggak masalah. Yang penting kita punya demam rendah, batuknya nggak jadi pakai pasang ventilator kan. Kalau pasang ventilator ngeri sekali tuh. Iya. Kan sepengetahuan saya, orang yang udah dipasang ventilator itu Lewat. pulang kampung semua. Iya. Ya, jangan sampai kita
kenalan dengan ventilator, ya. Apapun kalau disuruh pasang ventilator, kita masih merasa bisa nafas, udah pakai Ziman aja deh. Konsumsi yang sebanyak-banyak mungkin agar slemnya itu cepat kebongkar. Yes. Ya, jangan udah nggak masalah apa-apa, dikit-dikit mana ventilator saya mau masuk pakai, jangan. Bukan cara pintas itu Iya. ya, bukan cara satu-satunya untuk bisa bernafas. Masih ada Ziman. Jadi ayo konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur, pagi, siang, sore dan juga malam, 5 tetes di bawah lidah. Ini isinya 15 ml loh ya. 100% enzim herbal alami. Nah, kalau Anda ingin mendapatkannya langsung aja ke radio kesayangan Anda ini. Harganya Rp200.000 atau bisa pesan via WhatsApp di 0877900300. Sekali lagi di 0877900300 atau datang langsung ke radio kesayangan Anda. Harganya Rp200.000 aja. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih loh yang udah ngirimin pertanyaannya di 081511103103. Sasa Harun dan juga Pak Nyoto masih ada untuk Anda di talkshow Kiat Sehat Awet Muda tanpa obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Ini pertanyaannya langsung kita bahas saja ya Pak ya. Yuk. Ini dari Ibu Resti yang ada di Solo, mau tanya, apakah COVID bisa disembuhkan dengan miras atau minum jahe? Wah, mabok dong yang ada miras itu kitanya. minuman keras ya. Oh. Sebenarnya kalau memang miras itu bisa disembuhkan, dengan orang minum miras bisa disembuhkan, berarti orang Amerika, orang Eropa yang tiap hari minum miras karena di sana udaranya dingin. Iya. Sana minum bir tuh biasa, ya kan, minum wine tuh biasa. Itu sembuh semua dong. Kenyataannya di sana juga jutaan yang kena COVID-19. Di Eropa juga sama. Di India apa nggak minum miras? Ya minum juga, tapi kenyataannya banyak, ya kan. Kalau memang miras menyembuhkan, enggak sesederhana itu, ya kan. Karena yang bisa mengusir virus itu antibodi kita sendiri. Dan kalau kita konsumsi miras, bukan antibodi kita tambah kuat, tambah teler lah. Tambah teler lah ya, kalau kita antibodi kita tambah teler kalau kita konsumsi miras, ya. Kemudian konsumsi air jahe masih mungkin, ya. Karena air jahe itu kan kurkuma. Kurkuma itu menghangatkan badan, ya kan. Memperbaiki fungsi paru-paru, ya kan. Itu masih mungkin kalau kita konsumsi jahe rutin, gitu ya. Mencegah bisa, ya. Tapi kalau miras nggak mungkin lah, ya. Tapi yang paling sederhana ya konsumsi Ziman. Ya, kalau sudah termanifestasi kena penyakit COVID-19, varian Delta juga, ya minumnya jangan 5 tetes. Tanggung-tanggung deh 10 tetes, kalau perlu setiap 2 jam. Agar apa? Agar demamnya cepat turun, sakit kepalanya turun, mual-mual dan muntah-muntahnya berhenti, apalagi sampai ada yang diare. Nah, kalau konsumsi Zimannya rutin, itu biasanya diarenya juga berhenti. Dan itu biasanya udah mbahnya COVID. Mungkin guru besarnya si Delta itu ya. Jadi jangan ragu untuk konsumsi Ziman. Oke, konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur ya. Terus juga ini ada Bapak Jono mau tanya, sampai berapa bulan kalau mau menyembuhkan diabetes dengan konsumsi Ziman? Dan berapa tetes takaran minumannya? Jadi bagi mereka itu kan yang namanya penyakit gula itu ada yang kronis, ada yang akut, ada yang subakut, ada yang pradiabetes. Kita tergantung di terminal mana gitu ya. Kalau kita masih pradiabetes atau intoleransi gula terganggu, kita masih bisa kembali mendekati normal. Dalam arti benar-benar kita bisa sehat semuanya sampai organ-organ kita pun jangan sampai kena penyakit komplikasi kalau masih pradiabetes. Pradiabetes itu kadar gulanya ya belum tinggi-tinggi amat, masih kurang lebih 160, 170, di bawah 200 deh. Tapi kalau 200 ke 300 ke 400 bahkan udah 600 sudah kronis bertahun-tahun sampai semua organ tubuhnya sudah melemah, sampai sudah komplikasi, ya, sampai komplikasi mungkin ke jantung, jantungnya bocor, kemudian bisa komplikasi ke ginjal, mesti cuci darah. Itu tidak sederhana itu. Cuma kalau kita benar-benar pingin kembali sehat, saran saya ya konsumsi Ziman itu minimal 10 tetes sehari 5 kali bagi mereka yang akut atau kronis. Bukan sekedar konsumsi Ziman loh ya, pola makan juga harus diubah. Gulanya diganti dengan gula non kalori misalnya. Dan kita konsumsi makanan itu juga jangan makanan yang kadar karbohidratnya tinggi atau gula tersembunyi. Masih diabetes makannya masih nasi putih, terus lauknya mie, pakai kerupuk, itu gula semua gitu ya. Jadi kita harus cari pola makan karbohidrat yang kompleks. Dalam arti kompleks itu masih terikat dengan serat ya. Jadi pola makannya dijaga,
kemudian juga kita olahraga, pola pikirnya juga dijaga, istirahatnya cukup, konsumsi Ziman rutin, bagi mereka yang penyakit kronis, lama-lama akan terjadi kualitas kesehatannya meningkat. Bagaimana cara merasakannya? Biasanya kan kalau orang yang sudah kronis, untuk beraktivitas saja sudah berat. Iya. Ya, dikit-dikit bawaannya nguap, dikit-dikit malam berkemih. Itu lama-lama gejala-gejala itu menghilang step by step. Jadi kalau malam udah nggak mudah berkemih, pagi diajak olahraga badannya nyaman, ya kita olahraga lah. Jadi udah badan kita nyaman dia olahraga, kan kalau orang diabetes itu kan buat olahraga nggak nyaman. Iya. Jadi bawaannya males, bawaannya lemes gitu ya. Udah nyaman kita wajib jalan kaki lah minimal rutin ya. Kemudian kita juga pola makannya diatur. Nah, barulah kita bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita step by step, tidak rutin. Jadi kalau protokol saya minum Ziman itu kalau sudah diabetes kronis minimal 10 botol untuk 1 bulan loh ya. Loh, kok banyak sekali? Ya iyalah, penyakitnya juga udah banyak. Jadi 10 botol itu konsumsinya intensif, mau 10 tetes sehari 5 kali, 7 kali, nggak masalah. Semakin sering semakin bagus. Jadi 1 bulan 10 botol habis, sambung ke 2 bulan, nyambung ke 3 bulan, dengan catatan kita cek kadar gula darah kita secara rutin, kadar HbA1c kita secara rutin, dan termasuk asam urat, kolesterol, hipertensi, diabetes, agar kita nyaman bahwa apa yang kita kerjakan itu menunjukkan hasil. Jangan dikira-kira pakai air di bawah di bawah baskom turun apa enggak ya, kan bukan dukun kita ya. Jadi mesti ke toko obat ataupun ke apotik ataupun ke lab kesehatan. Kita tes kesehatan itu komplit. Jadi waktu kita konsumsi Ziman dan rubah gaya hidup dan pola sehat kita, kita puas. Oh iya, hasilnya signifikan. Kalau kita hanya mengandalkan obat saja, saya belum pernah ketemu orang minum obat yang kena penyakit diabetes kronis sembuh, nggak ada, belum pernah ketemu. Ya, kalau ada ketemu kasih tahu saya. Orang yang bisa hidup sehat berdampingan dengan diabetes itu mesti holistik, bukan sekedar mengandalkan obat. Ya, pola makan, gaya hidup sehat, dan pola pikir sehat, konsumsi suplemen yang intensif, pasti menemukan kualitas kesehatan yang membaik. Dan kita jangan pesimis. Harus optimis kita bisa kembali normal. Jadi sebelum konsumsi Ziman coba cek lab dulu biar lebih valid ya. Kemudian konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Protokolnya 3 bulan, kemudian cek lab lagi. Gimana hasilnya ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk segera konsumsi Ziman untuk kesehatan kita makin oke. Setiap hari, pagi, siang, sore, dan juga malam 5 tetes di bawah lidah. Kalau bisa belinya langsung 10 botol ya. Harganya Rp200.000. Bisa langsung datang ke radio kesayangan Anda ini, atau via WhatsApp juga boleh loh pesennya di 0877 90.300. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Yuk dilanjut lagi deh. Masih barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto ya. Dan ini merupakan sesi yang terakhir untuk tanya jawab. 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Ini dari Ari mau tanya, bapak saya baru saja pulang dari rumah sakit karena COVID. Swab terakhir negatif, jadi boleh pulang. Kondisi bapak juga ada diabetes. Hasil terakhir ronser paru-paru flex sudah menyebar, dan di merdarah masih cukup tinggi di angka 2000. Yang saya tanyakan, apakah Ziman aman untuk dikonsumsi dicampur dengan obat-obatan dari dokter? Saat ini kurang lebih 18 jenis obat yang harus dikonsumsi sekali minum. Aturan konsumsi Zimannya bagaimana ya? Nah, memang kalau kita cerita obat ketemu obat itu ada kontraindikasi. Kalau obat ketemu obat. Jadi kita garis bawahi sekali lagi bahwa Ziman bukan obat. Jadi Ziman itu sebenarnya adalah herbal, buah-buahan yang di dalamnya ada noni, ada delima, ada kulit manggis yang diekstraksi, ada kurkuma diekstraksi secara dingin sehingga menghasilkan enzim antioksidan. Jadi kalau Ziman itu nggak ada masalah sama sekali. Contoh kita tanya sama Pak Dokter saya minum obat tapi saya mau makan pisang, boleh nggak? Ya boleh aja lah, karena pisang kan bukan obat, nggak mungkin kontraindikasi gitu loh. Termasuk Ziman ini tidak mungkin membuat kontraindikasi. Kecuali obat dengan obat itu banyak sekali kontraindikasinya, yang tahu kontraindikasinya hanya dokter. Obat ini nggak boleh dengan campur ini, nanti kena liver. Obat ini dengan ini nggak boleh dicampur, nanti kena ginjal, itu ada. Tapi kalau Ziman 100% makanan nutrisi yang mampu membuat tubuh kita
bangkit melawan virus dan mampu bangkit untuk membongkar semua keluhan kesehatan kita. Jadi jangan sampai nggak dicoba dengan Ziman, jangan hanya mengandalkan obat-obatan. Kan tadi saya cerita kalau kita pingin sehat harus holistik ya. Jadi coba dengan konsumsi enzim antioksidan agar apalagi yang sudah kena penyakit metabolic disorder, dia kena COVID tapi udah ada hipertensi, ada kolesterol, ada diabetes, ada jantung, ada stroke, kena COVID, kena delta, itu wajib konsumsi suplemen yang banyak. Wajib makan makanan yang bergizi. Jadi makanan bergizi jangan makan obat aja, makanannya nggak bergizi, suplemennya nggak ada. Ya bye-bye lah kalau begitu ya. Jadi jangan ragu-ragu, kita berikan kepada mereka apalagi dia sudah lansia, sudah punya masalah dengan pernapasan mungkin, berikanlah Ziman itu intensif. Ya, tetesin di airnya nggak masalah, ya kan? Barengan dengan obat juga nggak masalah. Tapi kalau kita ragu, sebaiknya 1 jam setelah minum obat atau 1 jam sebelum minum obat. Ya, itu lebih bagus. Jadi makan obat dulu, nanti 1 jam baru minum obat. Setelah itu konsumsi lagi kalau memang kan nggak mungkin minum obat setiap jam kan. Pasti minum obat juga ada jedanya. Tapi membuat tubuh kita mampu membuat imunoglobulin, tubuh kita mampu membuat kekuatan untuk menciptakan antibodi. Karena antioksidan itu membuat sel-sel dalam tubuh kita itu lebih cergas dan lebih kuat gitu loh, lebih pintar untuk segera memperbaiki fungsi tubuhnya. Yang bisa melawan COVID-19 apapun itu adalah tubuh kita sendiri. Dan Ziman itu adalah solusi yang efektif untuk membantu tubuh kita menjadi cepat menciptakan antibodi. Oke, jadi jangan ragu-ragu lagi ya Ari ya untuk kasih Ziman sama orang tuanya. Silakan datang ke radio kesayangan Anda untuk beli Ziman, harganya Rp200.000 aja. Oke, ini ada pertanyaan lagi, datangnya dari Mas Doyok yang ada di Jawa Tengah. Kenapa penyebaran COVID hanya ada di wilayah Jawa Tengah aja, Pulau Jawa aja katanya? Oh gitu. Ya karena tuh? Gini ya, kan penyebaran COVID itu dari manusia ke manusia. Yang pulau yang penduduknya paling padat di Indonesia ini Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu dikit-dikit ketemu orang gitu ya. Jadi gampang berkerumun, gampang ketemu orang, gampang. Akibatnya virus itu dari orang ke orang dia beredar gitu kan, menyebar. Nah kalau kita ke Pulau Papua, sana kan yang ada jurik gitu ya. Nggak mungkin jurik menularkan virus. Jauh gitu. Pula. Jauh pula. Jadi kita mau ketemu OPM aja jauh di gunung gitu kan. Susah. Jadi gimana kita bisa kena? Itu orang nggak ada siapa-siapa. Kita ke Kalimantan juga masih jarang orang ya kan. Sulawesi juga masih jarang manusia. Yang paling banyak manusia terpadat di Indonesia itu jujur aja di Pulau Jawa. Otomatis di Pulau Jawa itu terutama di kota besarnya ya seperti Jakarta, Surabaya, kemudian apa lagi ya, Semarang gitu ya. Itu pasti populasinya tinggi, otomatis zonanya merah karena perkembangannya demikian cepat. Apalagi kemarin kan baru Lebaran gitu ya. Nah tapi whatever, kita jangan fobia, kita jangan paranoid, kita harus kuatkan antibodi kita sekuat mungkin. Kita konsumsi Ziman, kalau bisa sehari minimal 3 kali, pagi, siang, sore. Bagi yang terpapar ya jangan sehari 3 kali, 5 kali, 10 kali nggak apa-apa, biar kita cepat negatif. Oke, terus satu lagi, ini dari Bapak Hendro. Jantung saya sering banget berdebar dengan kencang. Apakah dengan Ziman bisa membantu agar tidak terlalu berdebar katanya? Jadi lambat gitu ya. Ya untung lambat, kalau berhenti repot. Itu berdebar kecepatan, kelambatan ya. Jadi jantung berdebar itu biasanya cepat. Jadi kalau kita ketemu pacar gitu biasanya kan berdebar-debar gitu. Atau kita habis lari kan berdebar-debar gitu ya. Jantung berdebar itu sebenarnya adalah gejala penyakit, bukan penyakitnya loh. Ya. Tapi gejalanya. Gejala. Ya? Jadi orang kena hipertiroid ya jantungnya berdebar-debar gitu ya. Kemudian juga orang yang faktor psikologis, stres, gelisah, panik, cemas, biasanya jantungnya berdebar-debar ya kan. Ya termasuk ketemu mantan ya berdebar-debar gitu ya. Nah, jadi kalau kita berdebar-debar itu adalah gejala jantung juga. Jadi kalau kita sering berdebar-debar, kita khawatir itu adalah gejala penyakit jantung, gejala awal ya. Jadi kalau kita udah punya gejala awal berdebar-debar, bisa gejala penyakit jantung, bisa hipertiroid, ya kan? Bisa macam-macam deh penyebabnya ya. Bisa bisa mah kronis juga bisa berdebar-debar. Nah, kemudian bagaimana caranya? Ya kalau kita konsumsi Ziman rutin pagi, siang, sore, moga-moga bagi kita yang kena penyakit apapun yang belum ketahuan itu cepat reda, entah itu hipertiroid, entah gejala jantung, asam lambung tinggi dan sebagainya,
kita konsumsi Ziman itu kan sebenarnya bagaimana tubuh kita menyembuhkan dirinya sendiri dan kita nggak perlu tahu kita kena penyakit apa. Tapi yang paling penting bukan sekedar konsumsi Ziman. Pertanyaannya adalah pola makan kita sehat nggak? Apakah makanan kita banyak mengandung minyak-minyakan, gula-gulaan, garam-garaman, tepung-tepungan? Itu yang harus dihindari. Banyak makan sayur buah-buahan segar yang kaya dengan magnesium dan kalium kalau jantungnya mau bagus, ya. Jadi konsumsi Ziman, gaya hidup dan pola makan sehat dan pola pikir sehat, otomatis apapun keluasan kesehatan kita bisa remisi step by step. Ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu ya. Jadi konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur pagi, siang, sore dan juga malam. Harganya Rp200.000. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi. Ayo dong sekarang juga datang ke radio kesayangan Anda ini untuk mendapatkan Ziman supaya kualitas kesehatan Anda makin membaik ya. Berhubung waktu sudah habis, kalau gitu kita pamitan Pak Nyoto. Oke. Ketemu Sampai lagi ketemu minggu minggu depan. depan. Moga-moga pandemi segera cepat berakhir. Kita bisa beraktivitas normal lagi. Goodbye virus Delta dan COVID. Asik. Kalau gitu Sasarun pamit, Pak Nyoto juga pamit. Bye. Bye. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.